Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan kembali dari pembahasan kita mengkaji dari kitab Talqin Usuli Al-Aqidah lil Ammah. Talqin pokok-pokok akidah untuk umum dari karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Baik, di pelajaran sebelumnya sudah kita terangkan tentang kandungan iman kepada takdir. Dan dari uraian Syekh bin Utsaimin dari syarah beliau di uraian beliau tentang masalah itu ada 4 kandungannya. Dan sebagian ulama ada yang menambah kandungan yang kelima. Dan ada lagi yang menambah kandungan-kandungan yang lain, tapi itu mungkin dibahas nanti di buku-buku yang luas tentang masalah takdir. Baik. Jadi yang pertama kan sudah kita bahas dari kandungan pada takdir. Yang pertama kita imani apa? Akan ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengetahui segala sesuatu. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ya. Yang lalu, yang sekarang akan datang, yang mustahil terjadi tapi ditahu oleh Allah. Ini kata terjadi bagaimana akan ditahu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah diterangkan ya dari pembahasannya. Kemudian yang kedua, dari kandungan iman pada takdir, kita imani akan penulisan takdir itu sudah tertulis di mana? Di Al-Lauh Al-Mahfuz, catatan yang terjaga. Ya. Tidak ada yang mengetahui bagaimana bentuknya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tertulis seluruhnya sebelum diciptakannya langit dan bumi ini, sejarak 50.000 tahun sebelumnya. Baik. Jadi tidak ada perubahan di situ ya. Sudah tetap dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga dari iman kepada takdir, kita imani akan apa? Ya, segala yang terjadi di alam semesta ini itu dengan kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi itu kecuali dengan kehendak Allah. Ya. Nah, sampai perbuatan kita, ya, kehendak kita juga itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi terikat semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas dari kehendak Allah dalam perkara itu. Kemudian yang keempat dari iman pada takdir, kandungannya apa? Ya, seluruh yang ada di alam semesta ini itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Tunduk seluruhnya pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatannya, ya, apa saja yang dia kerjakan, seluruhnya dikuasai, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah yang mencipta kalian dan apa yang kalian amalkan. Ya. Nah. Yang kelima sudah diterangkan juga tambahan dari uraian para ulama, yaitu tidak boleh seorang itu apa? Dia pertentangkan antara takdir Allah dengan syariat. Ya. Syariat kita kan jelas. Nah, ini kadang sebagian orang di situ rancu pikirannya di situ ya, dalam menyikapi masalah ini. Dan ini memang sudah muncul juga di masa, atau hal ini juga pernah dipikirkan oleh para sahabat. Ya, tatkala Nabi SAW ya mengkabarkan tentang masalah takdir ini. Ya. Kata para sahabat ketika itu, ya kalau sudah ditakdirkan semuanya, untuk apa kita beramal? Ya, untuk apa kita apa? Beramal. Kan sudah ada ketentuannya. Ini penghuni surga, ini penghuni neraka. Ya. Itu kan diterangkan dalam hadis Nabi SAW ya.
Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib, kata beliau, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nari au minal jannah." Kata Nabi, tidaklah salah seorang di antara kalian, ya, kecuali sudah dituliskan tempat duduknya, ya, apakah dia nanti di neraka atau di sorga. Ini kata Nabi, sudah tetap semuanya. Ya, maka kata salah seorang sahabat ketika itu, faqala rajulun minal qaum, ya, alla nattakilu ya Rasulullah. Ya, kalau begitu, ada salah seorang sahabat bertanya ketika itu, ya. Nah, kalau begitu kita tawakal saja ya Rasulullah. Kan sudah ditentukan semuanya, kita berjalan saja, ya, dalam kehidupan ini. Dosa kita beramal. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la i'malu fakullun miyassarun lima khuliqalah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ya, maksudnya jangan seperti itu. Jangan tawakal saja. Itu bukan tawakal yang sebenarnya, kan? Kata Nabi, beramallah kalian. Karena setiap dari kalian itu akan dimudahkan pada apa yang dia ditakdirkan padanya. Nah, jadi kalau dia penghuni surga, Allah akan mudahkan dia jalan ke surga. Penghuni neraka, Allah akan mudahkan juga jalan ke neraka. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Nah, kemudian Nabi situ baca ayat di surah yang sering kita hafal, ya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, surah Al-Lail, ya. Ya, adapun orang yang bertakwa, yang sedang memberi, ya, fa amma man a'ta wattaqa, dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia benarkan al husna itu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia, kata Allah, kepada jalan kemudahan, itulah surga. Nah, ada amalan, kan? Ya, ini yang diterangkan di situ. Yang gemar memberi, bertakwa, dan dia benarkan, ya, surga itu. Sebaliknya juga diterangkan dalam ayat itu, kan? Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang-orang yang kikir, ya, dan dia merasa cukup, bersombong, ya, dan dia dustakan surga Allah, negeri akhirat, maka Allah akan mudahkan juga dia untuk mendapatkan apa? Kesusahan, neraka. Nah, jadi tidak ada di situ dalil, ya. Ya, jangan mendalilkan seperti itu. Oh, sudah ditentukan semuanya, dosa kita beramal. Ya, kalau mati kan pasti arahnya ke situ. Ya. Jadi kita disuruh beramal, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada Al-Qur'an, ada hadis, ada Rasul sebagai pedoman kita semuanya. Nah, panutan kita, ya, yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Baik. Dan contoh teladan yang terbaik. Kemudian yang kedua, kenapa tidak boleh kita berhujah dengan takdir? Ya, tadi kan yang pertama, ya, karena apa? Nabi kan perintah kita untuk beramal. Tidak boleh seperti itu, ya. Kalau dia sudah dimudahkan ke sini, mudahkan ke sini, ya, tidak boleh, ya, karena kita diperintah untuk beramal. Kemudian yang kedua, dari alasan juga kenapa tidak boleh kita berhujah dengan takdir, ya, dalam masalah ini, karena para rasul sudah diutus, ya, terkhusus kita umat Islam, Allah sudah utus apa? Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, tidak boleh ada lagi hujjah di situ. Itu diterangkan dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 165, ya. An-Nisa ayat 165. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul itu sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya, tujuannya apa? Agar tidak ada lagi untuk manusia hujjah, dalil kepada Allah nanti. Udah cari alasan lagi di hari kiamat. Ya. Sudah diutus rasul. Ya. Setelah diutusnya apa? Para rasul. Nah, dipahami, ya? Itu alasan yang kedua atau jawaban yang kedua, ya.
Tidak boleh seorang berhujjah dengan apa? Takdir. Karena para nabi dan rasul sudah diutus oleh Allah. Kita umat Islam sudah ada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada lagi hujjah pada hari kiamat. Ya. Nah. Baik. Kemudian yang ketiga, dari alasan juga kenapa tidak boleh berhujjah dengan takdir. Nah. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu kan memerintah kita dan melarang kita itu diikat dengan kemampuan. Ya. Apa yang di luar kemampuan kita itu tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beramal itu ya disesuaikan dengan kemampuan kita. Apa yang kita mampu kita amalkan. Dari perintah atau hal yang dianjurkan. Yang tidak kita mampu ya itu di luar kemampuan kita. Kita tidak dibebani di situ. Ya. Adapun larangan itu pasti kita mampu ya untuk menghindarinya. Hanya kadang hawa nafsu yang cenderung untuk mengajak ke situ. Jadi kalau perintah, ya anjuran itu diikat dengan kemampuan. Itulah diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Misalnya ada ayat di surah At-Taghabun ya, ayat ke-16, fattaqullaha mastata'tum kata Allah. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Ya. Ya, diterangkan dari ayat yang lain di surah Al-Baqarah, di akhir Al-Baqarah kan yang sedang kita hafal itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba. Ya, kecuali pada apa yang dia mampu saja. Ya. Di luar kemampuannya tidak diberikan beban di situ. Dipaham ya? Itu jawaban yang ketiga. Jawaban yang keempat, ya, tidak boleh kita berhujjah dengan takdir karena takdir itu adalah hal yang tersembunyi. Ya. Yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu. Gitu kan? Kecuali setelah terjadinya takdir itu baru seorang apa? Tahu oh takdir seperti ini. Kan begitu. Ya, jadi tidak boleh dia apa kayak tadi ya. Dia berbuat dosa dan maksiat. Ya kan dia bilang sudah ditakdirkan saya berbuat seperti ini. Ya. Maka dia jawab, kamu tahu dari mana? Takdirmu seperti itu kan? Kalau tadi misalnya ada dia penghuni surga, penghuni neraka. Sekarang kamu tahu dari mana? Kamu menjadi penghuni surga atau penghuni neraka? Tidak ada yang tahu kan? Maka tidak boleh kita berhujjah dengan takdir. Tidak boleh kita berhujjah dengan apa? Dengan takdir. Karena rahasia Allah itu dari takdir ya. Tidak boleh kita berhujjah dengannya. Tidak ada yang tahu dari hal tersebut, dari takdir kita, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diperintah untuk beramal. Perintah untuk apa? Beramal. Nah. Baik. Kemudian dari sisi yang lain lagi, sisi yang keberapa sekarang? Yang kelima ya. Ya, kenapa tidak boleh kita berhujjah dengan takdir? Ya, dari sisi akal sehat, itu seorang sebenarnya sudah diperlihatkan oleh Allah, dibuka banyak contoh di kehidupan dunia ini ya. Ya. Misalnya kalau dia diperhadapkan oleh Allah dengan dua perkara, ada yang membawa manfaat untuk dia, ada yang membawa apa? Mudarat, bahaya untuk dia. Kalau dia punya akal sehat, dia pilih yang mana? Hah? Yang ada manfaatnya kan? Dan mungkin orang dijatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Kalau dia memang tahu di situ, itu ada bahaya. Di depannya misalnya ada dua jalan. Ada jalan yang lurus, mulus, begitu kan? Tidak ada hambatan. Jalan satunya mungkin jalan tapi berliku-liku. Ada hambatan di situ, ada duri misalnya, ada batu. Ya, rusak jalanannya. Pasti orang kan dia akan pilih yang apa? Yang lurus, yang mulus tadi itu. Ya, itu kan dimaklum ya dari kehidupan apa? Dunia. Nah, harusnya di kehidupan akhirat dalam masalah agama itu lebih jelas lagi perkara itu. Ya, ada jalan Al-Quran dan Sunnah. Ada jalan syaitan. Ya, itu seorang memilih di situ. Ya, mana hal yang hendaknya dia apa? Dia kedepankan untuk dirinya sendiri. Baik. Nah, ini diantara jawaban-jawabannya. Ada jawaban-jawaban yang lain lagi. Tapi itu cukup 5 dari hal yang dijadikan sebagai hujjah dalam masalah ini ya. Baik. Yang pertama tadi kita diperintah beramal. Yang kedua apa? Para rasul telah diutus. Yang ketiga apa tadi?
Allah perintah kita pada perkara yang apa? Dalam kemampuan kita, bukan hal yang di luar kemampuan. Yang keempat, takdir itu rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak boleh berhujah dengan takdir. Dan yang kelima tadi, manusia itu telah diberikan akal, ya, pikiran, yang dia telah memahami perkara itu. Ya, ada jalan kebaikan, ada jalan kejelekan. Tentu dia akan pilih jalan apa? Jalan kebaikan untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan dia akan hindari jalan-jalan kejelekan dalam masalah itu. Baik. Maka di antara jawaban-jawaban di kalangan ulama tentang masalah tadi ya. Ya. Baik. Sekarang kita masuk di derajat yang ketiga dari agama ini, yaitu al-ihsan. Baik. Dari uraian beliau rahimahullah taala, lihat di buku panduan di halaman 8 ya. Ini derajat yang tertinggi dalam agama. Jadi setelah Islam, iman, dan apa? Ihsan. Tadi kan rukun iman yang terakhir tadi itu kan, takdir. Selesai kita bahas secara ringkas. Baik, sekarang masuk di rukun ihsan atau di mana ihsan. Kata beliau rahimahullah taala, wal ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ringkas dari orang beliau tentang masalah ihsan ini. Kata beliau, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Nah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa, tidak mampu melihatnya, maka fa innahu yaraka. Maka ketahuilah sungguhnya dia itu, maksudnya Allah melihatmu. Ini penjelasan makna ihsan. Ini ihsan secara istilah ya, yang diterangkan oleh para ulama. Ya. Ihsan secara bahasa dia dari kata ahsana yuhsinu ihsanan. Ya. Kata dasar dari ahsana yuhsinu ihsanan. Nah, kalau secara bahasa itu dia bermakna lawan dari kejelekan, kebaikan begitu kan? Ihsan itu. Kebaikan lawan dari apa? Kejelekan. Itu diantara makna ihsan secara apa? Bahasa. Perbuatan baiklah begitu. Lawan dari perbuatan apa? Jelek. Itu secara bahasa. Dan kadang ihsan juga kata sebagian ulama, kadang dia bermakna dia mengikuti sesuatu pas, tepat begitu. Tidak ada yang dia lebihkan dan dia kurangi. Itu juga dikatakan apa? Ihsan. Ya. Itulah dikatakan dalam ayat itu kan, ketika seorang dia mengikuti para sahabat, dikatakan apa? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dengan ihsan. Dia ikuti pas jejak-jejak mereka begitu. Tidak ada apa? Hal yang dia lebihkan dan dia tambah, dia kurangi. Ya. Itu juga di antara makna ihsan ya. Itu dia mengikuti tuntunan Rasulullah atau dia apa? Mengikuti jejak dengan pas dan tepat begitu. Ya. Kalau diuraikan lebih jauh tadi, ya dia ikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pas dan tepat. Baik. Ya. Jadi di antara makna ihsan. Adapun secara istilah, ihsan itu terbagi menjadi dua ya. Ya, terbagi menjadi dua. Nah, pembagian yang pertama ada ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud di sini yang kita bahas. Ihsan kepada Allah itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya. Seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu, maka ketahuilah Allah melihatmu. Ya. Jadi di sini ihsan itu ada satu rukunnya saja. Tapi dia kata para ulama ada dua derajat. Ada dua apa? Derajat. Ada derajat musyahadah, dia seakan-akan melihat Allah, menyaksikan, begitu kan? Dan yang kedua ada derajat muraqabah. Ya. Kalau dia tidak bisa melihat Allah, dan itu memang pasti ya, tidak bisa kita melihat Allah di dunia ini. Ya. Maka dia tahu Allah itu melihatnya begitu, mengawasinya.
Itu 2 derajat dari apa? Dari ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas kata para ulama juga, sebagian ulama ada yang bahasakan ihsan itu yang dikatakan ihsan kepada Allah itu dia bersungguh-sungguh. Nah, menegakkan dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara yang paling baiknya, yang paling tulusnya dan paling sempurnanya. Ya, bentuknya dia bersungguh-sungguh menegakkan hak-hak Allah dengan cara yang paling baiknya, ya, yang paling sempurnanya dan yang paling tulusnya. Ini kadang sebagian ulama membahasakan dengan keikhlasan di situ. Ya, jadi kalau seorang dia telah beribadah kepada Allah dengan model kayak tadi, ya, dalam uraian beliau ini, itu dari ciri hamba yang ikhlas. Ciri hamba yang ikhlas. Jadi yang dia pikir itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Dia tidak pikir dengan manusia begitu. Ya, manusia melihatnya atau tidak itu bukan urusan dia. Yang dia pikir adalah bagaimana caranya dia bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dulu yang diawalkan, yang diawali, yang hendaknya dia awal fikirannya begitu. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini namanya ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang tadi ya sudah diingatkan tadi sebagian ulama itu membahasakan dengan bahasa keikhlasan. Ya, dengan bahasa apa? Keikhlasan. Itu yang diterangkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya. Kalau seorang hamba telah beribadah seperti itu caranya, ya, maka ini dari bentuk ya hamba yang ikhlas kepada Allah dalam beribadah. Ya, dia tidak inginkan dari ibadahnya itu riya, ya, dilihat orang atau didengarkan orang, ya, nah, atau hal-hal yang lain dari hal-hal yang merusak keikhlasan tersebut. Baik, dipahami ya? Ini satu ya, pembagian ihsan. Ada yang kedua dari pembagian ihsan, yaitu ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada makhluk. Itulah yang banyak dipahami oleh manusia. Ya, berbuat baik kepada makhluk. Ini bisa banyak macam di sini ya. Bisa banyak macam. Ya. Mungkin dia bisa dengan ilmunya, mungkin dengan hartanya, ya, mungkin dengan apa lagi? Kedudukannya di masyarakat misalnya. Ya. Atau mungkin dengan tenaganya. Mungkin dia tidak punya harta, tidak punya ilmu, tidak punya kedudukan, tapi bisa dia bantu dengan apa? Dengan tenaga misalnya. Ya. Itu ada macam-macam ihsan kepada apa? Makhluk. Ya. Dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, atau dengan kedudukan. Dipahami ya? Jadi segera sudah maklum ya, bisa dilihat dari penjabarannya di kehidupan sehari-hari. Ya, dengan ilmu, dengan dia ajarkan ilmu tersebut ya kepada manusia. Dengan hartanya, dengan dia infakkan, ya, dia tunaikan zakatnya misalnya. Ya, dengan kedudukannya dia berikan hak manusia di situ pada hal yang ya pantas untuk dibantu. Diberi syafaat misalnya kan. Ya, atau dengan tenaganya ya dia bantu orang-orang yang lemah misalnya. Dan kalau dia punya kekuatan dan seterusnya. Baik, ini bentuk ihsan juga. Baik, kalau tadi yang pertama itu yang kita bahas ini ya. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Jadi diperhatikan tadi bahasa Syekh di situ ya. Dan itu dari hadis Nabi SAW juga ya. Nanti kita akan uraikan mungkin hadisnya di sesi berikutnya ya. Hadisnya agak panjang di hadis Jibril. Kita singgung sedikit. Ya. Jadi ini bahasa Syekh di sini dari bahasa hadis ya. Dari bahasa apa? Hadis. Ya, ketika Nabi ditanya oleh Jibril yang datang itu kan dalam wujud manusia tentang apa itu ihsan, maka Nabi kan di situ menjawab, al-ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu adalah engkau beribadah pada Allah seakan-akan melihatnya. Kalau Nabi melihatnya maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Ya, jadi di situ dibahasakan oleh Nabi ya, seakan-akan melihat Allah. Jadi kita di dunia tidak bisa melihat Allah ya, itu pasti. Karena ada hadis dalam masalah itu, ya dari riwayat Ahmad dan selainnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'allamu annakum lan taru rabbakum hatta tamutu. Ya, ketahuilah, semuanya kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian apa?
mati. Ya. Jadi di dunia seorang tidak bisa melihat Allah. Nanti dia sudah mati, di akhirat itu ada kemungkinan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sudah diterangkan juga di pembahasan akidah ya. Allah dilihat di hari kiamat itu di dua tempat. Di padang mahsyar dan di mana? Di sorga. Dan itu mungkin kita akan uraikan juga mungkin di buku-buku akidah insyaallah taala. Ya, hanya kadang disinggung di sebagian pembahasan ya. Ya, kalau dia di akhirat mampu dia melihat Allah. Ya Allah berikan kemampuan. Nah, baik. Jadi kalau dia terjaga di dunia dalam keadaan melihat bangun seperti ini sadar itu tidak akan bisa melihat Allah ya. Hanya dikatakan tadi apa? Ka'annaka tarah. Seakan-akan saja. Kau beribadah itu seakan-akan melihat Allah. Paham ya? Baik, itu bahasa hadis diperhatikan. Nah, adapun dalam masalah mimpi itu ada silang pendapat di kalangan ulama ya. Ya. Walaupun Al-Qadhi Iyad mengatakan dia tidak ada silang pendapat. Bahwasanya boleh mungkin seorang itu dia melihat Allah dalam keadaan apa? Mimpi. Tapi ini dikembalikan kepada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi itu dibahas memang agak dalam ya di pembahasan masalah ru'ya. Dia melihat Allah dalam mimpi itu ada pembahasan-pembahasan luas. Tapi ini kita hanya terangkan isyarat saja ke situ. Ya. Fa illam takun tara fa innahu yarqa. Jadi tadi derajat yang pertama ya. Namanya derajat apa? Musyahadah. Yang kedua ini derajat muraqabah. Kalau dia tidak mampu seakan-akan melihat Allah, ya mungkin ada orang seperti itu mungkin. Dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah. Ya, itu juga dari derajat ihsan. Tapi derajat yang keduanya, yang paling tingginya tadi yang pertama itu yang paling utama ya. Nah, ya. Itu diterangkan dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim ya. Derajat yang kedua ini kan. Misalnya ada ayat di surah Al-Hadid diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Gitu kan? Dan dialah Allah itu bersama kalian dimanapun kalian apa? Berada. Dan juga ada ayat di surah Qaf. Saya tidak hafal nomor ayatnya ya. Dilihat di situ. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Dan kami kata Allah lebih dekat kepadanya daripada apa? Urat lehernya. Ya. Di situ ada penafsiran-penafsiran ya. Ada yang mengatakan nahnu di situ yaitu para malaikat diutus oleh Allah. Ya, yang lebih dekat daripada urat leher kita. Jadi Allah sangat dekat. Tapi bukan berarti Allah itu apa? Bercampur dengan manusia, hambanya ndak ya. Tetap tinggi di atas arsy, tapi Allah mengetahui dari seluruh perbuatan manusia itu, hamba-hambanya. Seluruh perbuatan hamba-hambanya. Ya. Didengarkan oleh Allah, disaksikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebersamaan tadi itu bermakna kebersamaan kalau dia orang-orang yang beriman itu ada makna tambahan di situ ya. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, kebersamaan yang sifatnya apa? Ada pertolongan, ya, senantiasa dibantu dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap aktivitasnya. Ya, dalam kehidupan dunia atau dalam kehidupan agama. Ya. Baik. Mungkin dari mana ringkas ihsan ya? Secara bahasa tadi sudah diterangkan dan secara apa? Istilah. Baik. Dan tadi sudah diterangkan pembagiannya ada dua ya. Ada dua macam. Itu ringkasan dari mana ihsan. Jadi uraian Syekh di situ tidak beliau meluas juga ya. Tapi di buku yang lain di usul tsalatsa yang lain itu beliau bawakan dengan dalil-dalil ya. Ya, seperti di Salatul Usul beliau bawakan di situ ada ayat-ayat. Ada sekitaran 3 ayat ya. Dari mana ihsan ini? Nanti kita akan baca mungkin insyaallah disinggung sedikit. Dan juga di usul tsalatsa juga beliau bawakan juga ayat yang lain. Ya, ringkasan al-usul tsalatsa itu. Kalau di talqin ini beliau tidak bawakan apa? Tidak bawakan dalil. Hanya beliau isyaratkan itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kutipan dari hadis Nabi tentang masalah itu. Baik. Jadi dari ringkasan makna ihsan ya. Dan nanti mungkin di sesi berikutnya kita perdalam sedikit lagi ya dari mana ihsan ini sebelum kita masuk di pondasi yang ketiga ya dari buku ini. Baik. Ya, baik mungkin sekira itu dulu dari akhir majelis kita. Gimana? Sudah masuk.
masuk waktu kayaknya. Ya, mungkin tidak tanya jawab ya. Di sini jam ya sudah lewat 5 menit. Ya. Dan segera itu adalah di akhir majelis. Insyaallah telah cukup. Mungkin kita akan sempurnakan lagi pembahasan ihsan ini di sesi berikutnya. Insyaallah taala. Baik. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.